Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Bagi kalian yang hobi menyelam, pasti sangat menarik untuk menonton video ini. Tapi apa jadinya ketika kalian menyelam, kalian terperangkap di dalam air dan tidak bisa keluar. Ditambah lagi, sisa oksigen yang ada sama kalian itu tinggal sedikit. Pastinya sangat menegangkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja review filmnya. Diawali dengan diperlihatkannya pasangan kasih yaitu Ben dan Tina. Mereka berdua merupakan konten kreator yang memfokuskan kontennya pada ekspedisi adrenalin berbau mistis. Seperti mereka itu mendokumentasikan sebuah gedung bekas rumah sakit untuk membuktikan apakah di sana ada hantunya ataupun tidak. Dan dari ekspedisi mereka semua tidak ada satupun video yang berbau yang menunjukkan supranatural. Sehingga dari semua konten yang mereka buat itu tidak pernah ada satupun fenomena supranatural ataupun kejadian mistis yang mereka alami. Sehingga Valentina berencana untuk pergi ke sebuah danau bernama Danau Fresh yang berada dekat dengan sebuah desa terpencil. Sampai di sana kita akan melihat kondisi yang begitu sepi dan hening seperti sebuah desa mati tak berpenghuni. Tapi nyatanya beberapa warga desa masih ada yang tinggal di sana. Bonjour monsieur. Pada saat mereka sampai di danau tersebut, sayangnya danau itu merupakan danau wisata yang ramai dikunjungi orang-orang dan tidak ada satupun bau-bau mistis di sekitarnya. Sama seperti video mereka sebelumnya yang hanya ditonton sekitar 500 orang saja, mereka berinisiatif untuk bertanya kepada salah seorang penduduk di situ. Saat Ben bertanya kepada salah seorang warga lokal, di mana saat ia kembali, Ben mengatakan bahwa pria tersebut bersedia mengantar mereka ke bagian lain dari Danau Fresh, yang disebut sebagai danau yang terisolasi. Pria ini menjelaskan bahwa sekitar 50 tahun lalu, di Danau Fresh ini adalah sebuah desa yang normal sebelum banjir besar menenggelamkannya, yang akhirnya membuat semua orang meninggalkan desa tersebut. Dan yang menarik adalah katanya ada satu rumah yang belum terjamah oleh siapapun. Dikarenakan orang-orang di daerah sini tidak memiliki peralatan yang cukup untuk menyelam untuk bisa sampai ke sana. Yang hal tersebut langsung membuat Ben dan Tina tertarik. Karena jika memang benar adanya sebuah rumah di dasar danau tersebut, apalagi belum pernah ada yang menjamahnya, itu bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri terhadap konten mereka. Sehingga channel mereka akan mendapat untung yang besar kalau video tersebut viral nantinya. Danau Fresh yang berlokasi beberapa mil dari jalan raya yang membuat mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan yang dipenuhi suara kumbang-kumbang dan hewan kecil lainnya. Namun itu semua terbayarkan ketika akhirnya mereka sampai di danau yang terisolasi, yang di situ tidak ada siapa-siapa kecuali mereka bertiga. Ben dan Tina tentu sudah memiliki alat perlengkapan berupa peralatan menyelam lengkap serta satu buah kamera drone air yang pastinya siap mengikuti kemanapun Ben pergi, sesuai dengan sensor yang tertanam di alatnya. Hal yang pertama kali mereka jumpai ternyata bukanlah ikan-ikan yang ada di danau, melainkan sebuah mobil klasik, yang bagian mobil tersebut masih utuh. Tina yang saat itu parnoan pun langsung ingin pergi dari sana, tetapi Ben yang selalu berpikir positif mengatakan bahwa sudah jelas mobil klasik itu mungkin sudah ada di sana lebih dari puluhan tahun. Dan kondisi di dalamnya masih utuh karena mobilnya tertutup dan tak ada celah air untuk bisa masuk ke dalamnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sebuah pagar yang menjadi jalan masuk menuju ke sana, di mana di situ terdapat tulisan dilarang masuk. Tetapi mereka akan tetap masuk karena pastinya mereka bisa melewatinya melalui atas. Sampailah mereka di tempat yang dituju, yaitu sebuah rumah yang katanya belum terjamah ataupun belum didatangi oleh siapapun. Tetapi rumah tersebut tertutup rapat. Bahkan setelah berkeliling pun mereka semua tidak menemukan pintu untuk bisa masuk ke rumah tersebut. Saat itulah mereka naik ke atap rumah tersebut yang di situ terdapat sebuah jendela, di mana mereka bisa masuk melalui jendela tersebut. Mereka pun membiarkan tuan mereka masuk duluan, disusul mereka berdua, yang di mana mereka melihat kamar tersebut sepertinya yang dahulunya ditempati oleh anak kecil di keluarga rumah ini. Di sana juga terdapat sebuah boneka seram yang pada situasi tersebut jelas Tina sedikit ketakutan dengan tingkah Tom yang pada saat itu sosokan berani. Dengan sisa oksigen 80%, tentunya itu cukup untuk mereka masuk mengelilingi rumah tersebut. Setelah dipastikan aman, barulah mereka mulai masuk menjelajahi seisi rumah, dimulai dengan kamar orang tua, yaitu kamar orang tua mereka yang di situ terdapat lukisan yang sepertinya lukisan anggota keluarga di rumah ini. Dan setelah diperiksa, ada sebuah tulisan nama keluarga ini, yaitu keluarga Montektak.
Ben dan Tina pun selanjutnya pergi ke ruangan lain yang sepertinya itu kamar anak-anak juga. Karena di situ ada sebuah kuda mainan. Namun yang membuat ngeri adalah terdapat beberapa foto anak kecil yang tertancap di dinding yang entah apa maksudnya itu. Tapi hal tersebut jelas membuat feeling Tina menjadi tidak enak. Terlebih lagi saat Ben tak sengaja melihat bayangan seseorang di balik tirai. Yang setelah dibuka ternyata tidak ada apa-apa di sana. Setelah itu mereka berdua turun ke bawah yang di situ terdapat orang seperti terperangkap di sana. Dan tiba-tiba ada suara detik piano. Di mana mereka berdua langsung menuju ke ruangan sumber suara tersebut. Dan setelah diperiksa ternyata memang benar ada sebuah piano di ruangan tersebut. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana piano yang kondisinya sudah rusak dan kusam tersebut bisa berbunyi dan siapakah orang ataupun hantu yang iseng memainkannya. Tapi yang membuat mereka semakin tidak habis pikir adalah orang seperti apa yang mengoleksi berita tentang anak yang hilang dan menempelkannya di dinding rumah mereka sendiri. Dengan fakta bahwa semakin banyak fenomena aneh yang terjadi yang mereka temui, membuat mereka sempat berpikir untuk menghentikan penelusuran ini. Tapi kembali lagi popularitas viewers dan subscriber nyatanya menjadi tujuan utama mereka menjelajahi rumah ini. Sehingga apapun yang terjadi, mereka akan terus melanjutkan ini sampai semua ruangan berhasil ditelusuri. Selanjutnya mereka berdua pergi ke dapur dan menemukan sebuah salib yang tertempel pada pintu menuju basement. Yang tanpa banyak pikir panjang, mereka langsung membukanya dan masuk ke ruangan bawah tanah untuk mengetahui apa isinya. Dan betapa terkejutnya Ben dan Tina ketika melihat dua mayat manusia terikat rantai. Dengan kondisi yang masih utuh serta topeng yang nampak seperti berasal dari abad pertengahan. Dan juga di sana ada simbol aneh pemuja setan tepat di bawah kedua mayat itu. Yang jelas membuat Tina ingin segera pergi dari rumah menyeramkan tersebut. Namun apa yang terjadi ternyata jendela yang mereka gunakan untuk masuk tadi sekarang sudah tertutup oleh sebuah tembok dari batu bata yang tidak jelas dari mana datangnya. Tapi tiba-tiba fenomena aneh yang terjadi pun kini semakin brutal. Dengan sosok hantu yang sudah berani menampakkan dirinya. Ben pun menyuruh Tina untuk tenang dan bernafas lebih teratur. Karena selain untuk menghemat persediaan oksigen, mereka juga harus mencari jalan keluar lain untuk bisa pergi dari rumah berhantu ini. Sementara Ben sedang mencari jalan keluar di ruangan lain, Tina sedang mengikuti ikan sampai di ruangan basement yang ada mayatnya. Dan tanpa mempedulikan kedua mayat itu, Tina pun langsung memeriksa lubang yang ada di atasnya. Adanya kedua mayat itu menghilang entah kemana, yang hal itu langsung membuat Tina terkejut. Apalagi setelah ada sesuatu yang seperti menariknya. Sehingga Tina terjebak di antara rantai-rantai sampai pahanya tak sengaja terluka oleh kail pengait yang ada di sana. Tak lama kemudian Ben datang untuk menanyakan maksud Tina saat mengatakan bahwa dua mayat tadi menghilang. Karena dari tadi Ben ada di belakang Tina dan tak ada apapun yang terjadi dengan mayatnya. Dan justru Tina lah yang sibuk sendiri sehingga Ben sengaja membiarkan hal itu sampai Tina benar-benar tenang. Untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana, Ben pun dengan nekatnya mengambil penutup wajah kedua mayat itu. Dan tiba-tiba kedua mayat itu pun mengejar Ben dan Tina. Kedua hantu itu pun cukup cepat bergerak dalam air, sehingga Ben dan Tina hampir saja tertangkap jika saja mereka tidak segera menutup pintunya. Saat itulah Ben dan Tina berinisiatif untuk keluar melalui cerbong asap yang ketika sudah masuk, mereka pun kembali mengalami fenomena yang serupa. Reruntuhan batu hampir saja membunuh mereka berdua, tetapi beruntung Ben dan Tina masih hidup meskipun sekarang mereka berada di lantai yang berbeda oleh karena reruntuhan tadi. Ben yang berada di kamar tidur pun akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika ada foto dan nama si Pierre pada salah satu frame yang akhirnya terungkap fakta mengejutkan bahwa Pierre adalah anak dari keluarga Montektak pemilik rumah ini. Dan Pierre ini adalah orang yang tadinya membawa mereka menuju danau Price tersebut. Saat hantu itu masuk ke kamar tersebut, Ben segera bersembunyi di kolong kasur. Sampai akhirnya Ben dirasuki oleh hantu tersebut. Sehingga sikap dan cara bicaranya tiba-tiba berubah ketika bertemu dengan Tina. Dan pada saat itu Tina merasa ada sesuatu dalam pakaian selamnya. Dan ternyata itu adalah ular kecil yang merayap di antara kacamata selamnya. Sehingga dia terpaksa membukanya untuk membuat ular itu keluar dari helmnya. Ben pun melihat Tina dan menunjukkan sebuah pintu yang terdapat sebuah bioskop kecil. Yang di situ diperlihatkan rekaman film saat keluarga Montektak masih hidup dan beraktivitas di rumah ini. Dan memang benar bahwa ternyata Pierre adalah salah satu anak dari keluarga Montektak, di mana mereka merupakan keluarga pengabdi setan yang telah menculik banyak sekali anak kecil untuk dijadikan sebagai tumbang. Sehingga saat seluruh warga desa menemukan bukti atas kejahatan keluarga Montektak, mereka pun membalas dendam dengan membunuh Sarah saudara perempuannya Pierre, serta mengikat dan memakaikan topeng aib pada wajah kedua orang tuanya. Sedangkan Pierre sendiri berhasil selamat pada saat kejadian hari itu. Ben dan Tina sendiri sengaja dijebak oleh Pierre untuk dijadikan sebagai persembahan kepada setan.
karena Pierre masih percaya dengan ritual yang sering dilakukan kedua orang tuanya. Dan juga dia ingin melestarikan kepercayaan mereka dengan cara melanjutkan ritual pengorbanan dengan menggait para turis lokal untuk masuk ke dalam rumah di bawah tanah air ini. Dengan sisa oksigen yang tinggal 2% lagi, Tina pun keluar melalui layar itu dan akhirnya menemukan sebuah celah untuk bisa keluar dari rumah ini. Tetapi Ben yang sudah sepenuhnya dirasuki tiba-tiba menarik kakinya Tina supaya jangan pergi dan ikut bergabung bersama mereka, para pengabdi setan. Saat itulah Ben akhirnya sadar kembali setelah Tina menusuk lengannya menggunakan pisau. Tapi sayangnya si hantu berhasil merebut pisaunya dan membunuh si Ben, sehingga Ben pun tewas saat itu juga. Setelah lepas dari cengkraman hantu-hantu itu, Tina pun secepatnya keluar dari rumah itu. Namun karena Tina sudah benar-benar kehabisan oksigen, maka dia pun tewas sebelum bisa mencapai ke permukaan. Betapa sayangnya nasib Ben dan Tina yang mati di saat channel mereka belum ada perkembangan sedikit pun. Dan mereka pun mati dengan sia-sia. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan jika kalian kurang puas dengan alur cerita yang aku sampaikan, kalian bisa nonton versi fullnya. Dan jika kalian kurang puas dengan alur cerita yang aku sampaikan, kalian bisa nonton sendiri versi full movie-nya yang lebih lengkap. Dan sampai jumpa di video berikutnya.